Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara yang kita buat, yakni tentang Orde Baru pada bidang sosial, dan berikut penjelasannya. Keberhasilan di bidang sosial. Selain di bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru juga berhasil mencapai keberhasilan dalam bidang sosial. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membangun infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan jalan raya. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan publik. Fokus pada pengentasan kemiskinan dengan membentuk program-program bantuan sosial. Misalnya program KB Keluarga Berencana yang berhasil menekan tingkat kelahiran di Indonesia dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga menempatkan fokus pada pengentasan kemiskinan dengan membentuk program-program bantuan sosial. Masalah ekonomi dan sosial masa awal Orde Baru. 1. Krisis ekonomi. 2. Kemiskinan. 3. Kesulitan mencari lapangan pekerjaan. 4. Masih banyak lahan pertanian yang terbengkalai. 5. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 6. Masih banyak penduduk Indonesia yang buta huruf. 7. Kepadatan penduduk terkonsentrasi di kota besar. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Ibu Nuraini, dapat disimpulkan bahwa dari kelima pertanyaan itu yaitu sebagai berikut. 1. Soeharto atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Soeharto merupakan presiden yang paling lama menjabat, yaitu selama 32 tahun. Pada saat itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto banyak sekali penyimpangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan di berbagai bidang, seperti banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, maka Indonesia mengalami krisis ekonomi. Semua hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto bisa dijadikan pelajaran untuk pemerintahan yang akan datang. Soeharto akan menjadi tokoh yang memiliki banyak cerita di masa hidupnya, baik itu cerita tentang keluarga, Indonesia, dan masih banyak lagi. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan jawaban dari Ibu Nuraini mengenai peningkatan pembangunan pada masa Orde Baru, ternyata benar teman-teman. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Repelita tahap 1-4 merupakan program pembangunan yang sukses pada era pemerintahan Orde Baru. Banyak hal yang dicapai oleh pemerintah, rata-rata setiap bidang mengalami kemajuannya tersendiri, mulai dari bidang perekonomian yang terus meningkat pesat, masyarakat sektor pertanian mulai beralih pada sektor industri. Indonesia bahkan mencapai swasembada besar selama program Repelita berlangsung. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah Orde Baru pada masa itu berhasil mencapai ketahanan pangan nasional. Kemudian berbagai proyek pembangunan jalan serta jembatan sebagai jalur penghubung berlangsung yang menjadikan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain juga, pendidikan juga mengalami perkembangan dengan dibangunnya gedung-gedung sekolah di penjuru Indonesia, serta direkrutnya berbagai tenaga pengajar. Pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru dengan pelaksanaan Repelita juga tidak sepenuhnya berhasil, di mana saat pelaksanaan Repelita juga Indonesia mengalami pasang surut perekonomian. Di samping kebijakan-kebijakan yang dinilai rasional dalam menghadapi perekonomian Indonesia, permasalahan muncul dari dalam tubuh pemerintahan yang kemudian melahirkan pemerintahan yang korupsi, sehingga pada akhirnya Repelita tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut karena pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang hadir pada program Repelita terakhir. Keadaan dunia kacau karena krisis moneter, bahkan utang luar negeri Indonesia menumpuk. Dengan demikian menjadi akhir dari era pemerintahan Orde Baru yang mencetuskan program Repelita. 3. Menurut jawaban Ibu Nuraini dapat dijelaskan bahwa dibandingkan dengan zaman sekarang, pada masa Orde Baru keamanan masyarakat jauh lebih aman karena dijaga oleh pemerintah atau Soeharto, dan pada masa Orde Baru tingkat kriminalitas sangat rendah. Itu karena minimnya preman dan penjahat yang berkeliaran di masa itu. Karena pada masa Orde Baru ada istilah Petrus. Mari kita bahas istilah tersebut pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 4.
Berdasarkan jawaban Ibu Nuraini, dapat kita uraikan bahwa istilah Petrus adalah singkatan dari penembak misterius. Petrus sendiri adalah orang suruhan Soeharto yang ditugaskan untuk mengatasi kriminalitas atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Umumnya, Petrus ditugaskan untuk mengincar preman-preman jalanan yang membuat onar pada masyarakat. Biasanya preman-preman tersebut akan ditembak secara diam-diam, lalu jasadnya dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibuang ke laut ataupun ke dalam jurang, sehingga tidak terlihat kemana hilangnya preman tersebut. Itulah mengapa disebut dengan penembak misterius. Pertanyaan nomor 5. Berdasarkan jawaban dari Ibu Nuraini, ternyata memang benar, karena jika membahas kefanatikan pada masa Orde Baru, banyak hal yang terjadi pada masa itu, seperti halnya seorang Petrus yang tidak sengaja menembak warga hanya karena mereka berpenampilan seperti preman, ataupun pelanggaran HAM dan rasisme yang terjadi pada masa itu. Bahkan, pada masa Orde Baru banyak warga asing yang tidak bisa menjalankan budayanya, seperti warga Cina yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Karena itu akan bertentangan dengan kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Orde Baru pada bidang sosial. Bila ada kesalahan kata ataupun tindakan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.